CEO sedang menunggu sopir membuka pintu di pinggir jalan. Tiba-tiba melihat istrinya yang menikah secara kilat, mendekat dengan sepeda listrik kecil. Dia berpikir dia bisa menyembunyikan diri, sehingga identitasnya sebagai orang terkaya tidak akan terungkap oleh istrinya. Namun tanpa disadari, rem gagal dan menabrak mobil mewah sang CEO. Gadis yang mengendarai sepeda tiba-tiba ketakutan hingga hampir menangis. Ketika 977 pengawal keluar dari mobil mewah untuk memeriksa situasi, wanita itu sedang bersiap untuk memberitahu mereka bahwa dia akan mengganti kerugian. Tidak pernah terbayangkan, menemukan suaminya bersembunyi di dalam mobil mewah. Tindakan ini langsung membuat wanita itu tertawa, hanya karena CEO berpura-pura miskin di depannya setiap hari. Wanita itu, tanpa peduli dengan penghalang yang mengenakan pakaian hitam, membuka pintu mobil. "Mengapa kamu membuka pintu mobil kami?" Membuat suami kami terkejut. "Apakah saya membuatmu kaget?" "Suami, tidak ada. Apakah suami Anda masih berperilaku seperti bebek jantan?" "Haha, kemarin minum terlalu banyak. Tenggorokan terasa sakit karena terlalu banyak minum." Alasan CEO menyembunyikan identitasnya dari wanita, karena mereka belum saling mengenal cukup lama. Ternyata hanya 3 hari yang lalu, putri kembar naga dan Feng Huang dari CEO, mengambil mainan panda yang terjatuh di pinggir jalan. Hampir tertabrak truk besar yang melaju. Dan wanita itu kebetulan lewat dari sana. Maka dia mendekati dan menyelamatkan gadis kecil itu. Saat sedang bertanya apakah si kecil terluka, kakak perempuan itu datang menghampiri. Wanita itu merasa anehnya akrab dengan kedua saudara itu. Namun kemudian dia mengira itu hanya ilusi. Kemudian wanita itu bertanya di mana orang tua kedua saudara itu. Dan sang adik laki-laki memberikan ponselnya padanya. Meminta wanita itu menelepon ayah mereka untuk menjemput. Wanita itu segera menelepon ayah mereka, memberitahu bahwa kedua anak mereka berada di tangannya. CEO yang mendengar berita itu mengira anak-anaknya diculik. Dia segera pergi ke lokasi mereka bersama orang-orangnya. Ini adalah bos arogan dalam drama pendek. Apakah dia sangat tampan? Keren. Sangat keren. Sungguh keren. Ini bukan uang suap kan? Sangat mewah. Terima kasih. Tangkap dan bawa ke kantor polisi. Bukan untuk apa-apa. Menculik gadis di siang hari. Suyan dan Suhua. Tidak apa-apa, Paman Li. Bos Seng, tidak apa-apa. Seng Suyan, jika kamu membawa adikmu lagi kabur, kamu percaya atau tidak, saya akan membiarkan Anda mengalaminya. Apa arti cinta seorang ayah? Terjatuh, adik mencari ibu. Jika kamu menghalangi lagi urusan seriusku dan adik, aku akan memutus hubungan ayah anak denganmu. Kamu, aneh, sudah 30 tahun tapi belum ada yang mau. Kalau aku seorang gadis, aku juga tidak akan suka padamu. Ada apa? Suhua, aku ingin ibu kembali. Itu bukan ibu. Itu penculik. Ibu bukanlah penculik. Ini adalah telepon yang ibu yang membantu kita panggil. Masuk ke kantor polisi begitu pagi. Ini semua apa sih? Halo, ketua tim. Keyu Kecai. Kamu masih datang atau tidak? Terlambat 1 jam. Tidak ada seorang pun di meja depan hotel. Tamu-tamu sudah marah menunggu. Jika tidak datang lagi, kamu jangan pernah datang lagi. Kalau tahu hidup ini sulit begini, aku tidak akan jadi manusia di kehidupan selanjutnya. Dia tidak akan memakan manusia kan? Ayah, jika salah, harus diakui. Saat dipukul, harus berdiri tegak. Maaf ya, tadi, aku salah paham padamu. Hai, yo kecil. Kali ini saya perkenalkan kepada Anda. Calon pasangan kencan buta. Orangnya jujur, tidak banyak bicara. Dan yang paling penting adalah, kondisinya bagus. Kamu malam ini harus berdandan dengan baik. Menurutku orangnya sudah tua. Tidak banyak bicara sejujurnya. Dia pernah mengalami penyakit kotoran. Di dunia kencan buta, kabarnya sudah gila. Bibi, menurutku kamu masih punya pesona yang tersisa. Kalau begitu, pergilah sendiri. Koyo, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Bukankah kamu selalu ingin? Maukah kamu membelikan ibumu sebuah kuburan? Calon pasangan ini, dia bersedia membayar 300.000. Jadi kamu sudah punya uang kan?
Aku tahu kamu baik padaku. Menyapa dengan baik. Lebih baik memberikan sejumlah besar uang. Berikan saja padaku 600.000. Baguslah, aku juga akan membelikanmu makam. Ke Yoyo, kamu seorang wanita yang sudah melahirkan anak. Kalau bukan karena dua orang itu, kau sudah mati karena dua orang itu. Apakah menurutmu ada pria yang menginginkanmu? Ah, saya ingin. Ah. Bibi, di mana anak-anakku? Anak, perawat bilang kamu mengalami persalinan sulit. 2 anak haram. Kekurangan oksigen di rahim. Sudah tak bernyawa. Aduh. Manfaatkan saat masih muda. Segera pergi kencan buta. Masih bisa mendapatkan harga yang bagus. Mama, kenapa kau menangis? Apakah ayahmu yang membuatmu marah? Bukan. Guru bilang kamu. Tik-tak aku. Aku mendecakkanmu. Besar budi ibu. Biarkan ayahku menikahimu. Apa yang ingin kamu katakan? Bantuan sekecil tetes air. Balaslah dengan air yang mengalir. Suyan, apakah kamu? Kulitmu gatal lagi. Suyan, kamu lupa tentang penyakit adikmu. Adik tidak suka orang asing. Jika dia berinteraksi dengan orang asing. Kontak, ibu bukan orang asing. Suhua menyukai ibu. Suhua menderita autisme. Dia tidak suka berinteraksi dengan dunia luar. Apa yang wanita ini berikan kepada mereka? Memberikan ramuan apa kepada mereka? Ibu, meskipun ayahmu kasar dan bodoh, emosionalnya rendah, tua, mudah marah, suka sombong, tapi dia tidak tanpa kelebihan. Setidaknya masih ada kita berdua, bayi yang lucu. Apakah kamu sedang memuji saya? Ataukah kamu sedang memuji dirimu sendiri? Koyu, kamu, seorang wanita yang pernah melahirkan. Kalau bukan karena 2 orang itu, kamu sudah mati karena 2 orang itu. Apakah menurutmu ada pria yang menginginkanmu? Kalau tidak, ayo kita menikah. Baiklah, jadi, saya akan memberikan semua uang saku saya kepada ibu. Ibu adalah orang dewasa. Bagaimana bisa meminta uang saku dari anak kecil? Kamu bisa menyimpannya untuk membeli mainan. Sebenarnya, kondisiku tidak bagus. Saya memiliki ibu yang berusia 80 tahun. Dan sepasang anak kecil. Gajiku hanya 3.000 per bulan. Mom, saya menyewa sebuah apartemen tua dan kecil. Saya memiliki mobil untuk bepergian. Memiliki mobil itu bagus. Sepeda berbagi. Jika kamu bisa menerimanya, maka kita bisa mencoba. Jika dia hanya peduli pada uang, pasti akan menolak. Tentang tadi, mobil mewah dan uang. Uang itu dipinjam. Mobil mewah itu disewa. Saya memiliki satu kelemahan besar, yaitu suka berpura-pura. Saya suka berpura-pura. Jika kamu menikah denganku, hidup setelah menikah akan sangat sulit. Saya tidak keberatan dengan itu semua. Hanya saja, saya membutuhkan mahar 30.000. Uang itu bisa dianggap sebagai pinjaman. Memang benar dia seorang wanita materialistik. Ya, dengan begitu, saya akan segera meminta Paman Li untuk menjual rumah yang saya miliki. Mama mengambil 300.000. Suhua, rumah istana impian Barbie, tidak bisa dijual. Jangan menangis. Jangan menangis. Aku memberikan, masih tidak cukup. Aku melakukan ini demi anak-anak. Aku hanya menikah denganmu. Saya memperingatkan Anda. Lebih baik jangan punya pikiran jahat. Memiliki pikiran jahat. Aku tertarik padamu. Gaji 3.000 per bulan. Atau kau tertarik padaku sebagai penculik. Bawa ke kantor polisi. Mama. Mama pergi ke rumah kita. Rumah kita sangat besar. Oh iya, rumah kita sangat berantakan. Tikus dan laba-laba besar-besar. Mama pasti akan takut. Kita sebaiknya, lebih baik tinggal di tempatku. Aku baru saja menyewa rumah. Tinggal di tempatku, biaya dibagi 2 juga lebih murah. Yeah. Ayo pulang. Katanya tidak punya pikiran jahat, begitu tidak sabar, ingin tinggal bersama. Aku ingin melihat seberapa lama kau bisa berpura-pura.
Ayo pergi bermain. Bagaimana, bagus kan? Apakah lebih baik dari mobil tua Anda? Cukup. Bisa meregangkan kakimu? Bukan, kakak. Kamu adalah zodiak jerapah. Kamu ingin meregangkan kaki, pergi ke kebun binatang untuk meregangkan harga rumah ini. Tapi aku sudah menghabiskan waktu lama. Akhirnya berhasil kudapatkan dengan susah payah. Hanya 2.000 per bulan. Sangat murah. Rumah ini tidak kotor, kan? Jadi, maukah kamu tinggal di sana? Aku tinggal. Ayo, pindah. Seharusnya kita sudah memanggil perusahaan kebersihan. Itu banyak pemborosan uang. Kamu tidak akan menyerah begitu cepat, kan? Ngomong apa sih? Pindah. Ini sudah cukup. Ah, untungnya tidak apa-apa. Bagaimana kamu bisa bilang ini tidak apa-apa? Airnya tidak apa-apa. Kalau tumpah, aku tidak bisa minum. Kenapa kamu yang melakukannya? Kenapa kamu membuangnya? Banyak air, banyak pemborosan. Kita sudah menikah. Uang harus dihabiskan dengan bijak. Kita harus hidup bersama di masa depan. Mama, kamu sedang apa? Jual barang bekas. Jadi hancur seperti ini. Unik. Masih bisa menghemat lebih banyak ruang. Aku sudah mengumpulkan banyak. Nanti dijual untuk uang. Membeli es krim gunung untuk kalian. Bagus. Dia tidak seperti yang kubayangkan. Tidak terlalu sama. Siapa yang kembali? Aku pikir kamu akan tidur di jalanan. Kalau sudah kehabisan uang baru kembali. Sudah kuduga kau harus pergi kencan buta. Kalau kamu pergi kencan buta lebih awal, mungkin 300.000. Sekarang sudah di tangan, 50.000. Ya, benar, Xiao Yu, bibimu dan sepupumu. Semua demi kebaikanmu. Lebih baik kalau mereka mati lebih cepat untukku. Sayang, kenapa kamu bicara begitu? Bermain kartu, tidak masuk akal. Lanjutkan, membosankan. Kak Wang, lebih baik segera selesaikan pekerjaan utama. Ambil biaya perkenalan. Bayar hutang kita sebelumnya. Lanjutkan. Tenang saja, uang kalian tidak akan kurang. Xiao Yu, segera pergi temui Zhang Shao. Aku masih menunggu uang mas kawin untuk bermain kartu. Mama, jangan lupa tasku. Tenang saja, Mama sudah memikirkannya. Kalian yang bertanggung jawab atas kecelakaan pamanku. Uang ganti rugi sudah habis. Kamu malah menyalahkan saya. Keku, aku adalah bibimu. Xiao Jie adalah sepupumu. Ayah dan ibumu sudah meninggal. Kami adalah satu-satunya keluargamu. Kamu tidak menghormati kami. Siapa lagi yang bisa kamu hormati? Lagi pula, suatu hari nanti kamu akan menikah. Keku, dengan kondisimu seperti ini, menikah dengan Zhang Shao sudah cukup bagus. Lebih baik segera memiliki anak kembar laki-laki dan perempuan. Ditambah lagi dengan dirimu yang seperti ini. Buruk, kamu ini apa? Aku pulang hari ini, untuk mengambil barang-barang ibuku. Jika kalian benar-benar ingin menikah, nikahlah sendiri. Nanti lahirkan seorang anak laki-laki, supaya ada yang membakar kertas untukmu. Keku, kau makan kotoran anjing. Mulutmu begitu busuk. Sudah seharusnya aku membersihkanmu. Ambil sendiri. Barang sialan. Main kartu terus. Di mana foto warisan ibuku? Ah. Mau ngapain sih kamu? Meja ini goyang-goyang. Makanya aku ambil bingkai ini. Untuk menjaga kaki meja. Wah, Koyo, ibumu masih berguna sedikit. Masih berguna kan? Jangan. Sayang kecil, berhenti. Kalau kamu pergi, jangan pernah kembali.
Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kalau kamu berani, jangan pernah kembali. Mama, akhirnya aku membelikanmu tempat tinggal. Makam ini harganya 300.000. Sekarang tidak boleh mati begitu saja. CEO Group Rongsheng yang gagah. Orang terkaya di kota Jiang. Menikahi seseorang yang biasa saja. Kombinasi panah es. Drama sandiwara apa yang kamu lakukan? Membuatku dipukul tanpa alasan. Hanya untuk menghadapi wanita materialistis. Aku harus melihat. Apakah dia tulus kepada anak-anak? Papa, apa itu wanita materialistis? Itu tipe wanita biasa. Wanita yang mengagungkan uang secara buta. Hei, gadis datang. Karena ibu sangat cantik. Karena dia cantik, jadi tidak bisa dipercaya. Menghabiskan 300.000 sekali belanja. Ternyata ekor serigala terbuka. Aku ingin melihat. Ini disebut sebagai perasaan seremonial. Tebak berapa harga cincin ini? Masih perlu dipikirkan. Hei, gadis datanglah. Lihatlah aksesoris. Bolehkah saya melihat ini? Tidak terduga kamu. Terbongkar begitu cepat. Aku pikir kamu tahu. Berpura-pura lebih lama. Apa yang harus berpura-pura? Tebak berapa harga cincin ini? Masih perlu dipikirkan. Hanya butuh jumlah ini. Tidak ada konteks. HMPH. Menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli sebuah cincin. Bagaimana bisa begitu pamer? Begitu, pamer. Ini disebut sebagai perasaan seremonial. Apa yang kamu tahu? Aku bisa memberitahumu. Gajiku per bulan hanya 3.000. Aku sama sekali tidak bisa membiayai seseorang seperti kamu. Tidak ada konteks. Tidak ada konteks. Ini dibeli untukku. Kalau tidak begitu, apakah aku harus menikah sendirian? Meskipun begitu, kita menikah karena terdesak, tapi yang harus ada tetap harus ada. Apa yang ingin kamu katakan tadi? Sudah tidak penting. Lain kali, jangan lagi beli barang sembarangan. Hanya 30 yuan. Mas, apakah perlu sebegitunya? Jadi, kamu begitu mudah dipengaruhi oleh cincin itu. Dibujuk. Dan semakin saya melihat, semakin mirip. Barang dagangan 99 di pasar Loak. Haha, kamu mengerti apa? Barang yang tidak mengerti kualitasnya. 6 tahun lalu, setelah kita bercinta semalam, melahirkan anak perempuan bernama Susu. Saya di rumah sakit, menemukan petunjuk tentangnya. Maukah kamu melihat? Kamu tidak berniat mencarinya lagi. Keberhasilan yang besar membawa keengganan yang besar. Bos Seng. Inilah wanita dari malam itu. Anak yang dilahirkannya. Lihatlah betapa lucunya. Jenis yang bisa dengan kejam menyerahkan anak kandungnya sendiri pada orang di panti asuhan. Tidak perlu mencari. Setelah saya susah payah mencarinya selama sebulan, saya baru menemukan informasinya dari 6 tahun lalu. Kamu begitu saja membuang hasil kerja keras saya, melemparkannya ke tempat sampah, bahkan tidak mengucapkan terima kasih. Tidak usah berterima kasih. Semua ini adalah yang seharusnya kamu lakukan. Hotel Rian, aku sudah membantu kamu membelinya. Jangan lupa untuk melakukan inspeksi hari ini. Oh ya, kenapa tiba-tiba tertarik pada sebuah hotel kecil? Begitu tertarik, Kyu bekerja di sana. Aku harus mengawasi perilakunya. Kalau dia wanita yang tamak dan tak kenal ampun,
Selesaikan lebih cepat. Baiklah, bicarakan tentang Suyan dan Suhua. Wow, Xiao Yu, Xiao Chou. Rencana ini benar-benar kamu yang menulis. Kamu punya kemampuan ini. Mengapa masih menjadi resepsionis? Ah, hanya tulisan sembarangan. Cukup serahkan dokumen ini ke General Manager. Posisi manajer lobi sangat cocok untukmu. Ingatlah Hotel Rian saat itu. Jangan lupakan teman saat sukses. Beberapa orang benar-benar bermimpi tinggi. Hanya seorang resepsionis ingin langsung menjadi manajer lobi. Benar-benar merendahkan Hotel Rian kita. Zhou Jie, kamu juga hanya bertugas menyambut tamu di pintu masukan. Masih menjadi petugas penyambut tamu biasa. Wajahku adalah citra Hotel Rian. Seperti saya, emas seperti ini. Suatu hari pasti akan bersinar. Tidak seperti anjing kampung seperti kalian. Ya, emas pasti akan bersinar. Tapi seperti kaca pecah seperti kamu. Hanya akan memantulkan cahaya. Kamu, sudahlah. Kenapa kalian semua ribut saja? Membeli perusahaan kita, Lion. Bos baru akan segera datang untuk inspeksi. Semua orang, bersiap-siap. Siapapun yang berani mengabaikan, langsung pergi. Hotel Rian yang menyambut tamu. Lagu ketua tim, ku dengar. Kali ini mengakuisisi Rian. Tapi CEO Rongsheng, orang terkaya di Jiangzheng. Tentu saja, bos akan datang sebentar lagi. Siapapun yang tampil baik, aku bisa merekomendasikan. Ini adalah kesempatan emas. Kesempatan bagus. Kamu benar-benar jahat. Kamu benar-benar jahat. Aturan tak tertulis akan menghancurkanmu. Bos sudah tiba. Cepat pergi menyambut di pintu. Selamat datang, bos. Silakan, Mama. Mama, Suyan Suhua, kenapa kamu ada di sini? Kamu belum menikah. Dari mana ada anak? Hamil di luar nikah. Bahkan membawa anak ke hotel. Meja. Jika bos baru melihatnya. Benar-benar memalukan nama kita, Rian. Reputasi. Ada 2 telur di bawah alis. Hanya bisa mengedipkan mata, tidak bisa melihat. Kamu, kepala kelompok Jie. Aku akan segera menanganinya dengan baik. Ayah Kian. Lucu sekali. Bagaimana bisa melewati pria? Langsung memiliki 2 roti yang lucu seperti ini. Coba adopsi. Pergi. Jadi kamu benar-benar menikah. Bahkan mendapat 2 anak secara cuma-cuma. Bidang pemikiran yang sangat maju. Teladan kita. Jadi aku akan mempelajari adopsi. Sayang, di mana ayahmu? Ayah sudah datang. Dia bilang dia akan menyelidiki lebih lanjut. Memiliki kekuasaan di 4 penjuru. Resepsionis Hotel Rian. Ayahmu ingin menjadi kepala ayam. Bukan, kakak salah ingat. Ayah ingin turun ke lapangan. Menyamar untuk menyelidiki. Resepsionis Hotel Rian. Masih turun ke lapangan. Kau pikir ayah kalian adalah kepala? Meja depan. Meja. Ini adalah gembok emas. Bu, aku juga memilikinya. Siapa yang memberikan ini padamu? Ayah mengatakannya. Ini ditinggalkan oleh ibu kandung kita. Meja depan. Di mana ibu kandung kalian? Kau adalah ibu kandung kita. Sepertinya hanya model yang sama. Hanya kebetulan. Anakku sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Meninggal saat masih kecil. Seng, terima kasih telah mengakuisisi Rian. Aku adalah manajer umum perusahaan Rian. Namaku Liu Qiang. Aku dengar kalian sedang memilih manajer lobi. Oh, ya, bawa orang yang berkualifikasi kemari nanti. Semuanya bawa ke sini. Saya pribadi memilih. Baiklah, aku akan pergi menyiapkan dokumen dulu. Xiao kamu datang sebentar. Sudah datang. Sayang-sayangku, kalian tunggu ibu di sini sebentar. Baiklah. Ada apa? Aku ingin bicara denganmu. Aku akan menyelesaikan urusan itu. Jin, kekasih kecil yang nakal. Berani menikah tanpa memberitahu kita. Untungnya masih ada nilai guna.
bukannya berdasarkan kinerja sehari-hari. Langsung dipromosikan menjadi manajer lobi. Mengapa masih perlu wawancara? Kudengar bos baru Ryan ada di sini. Ingin melihat kemampuan karyawan. Baru saja dijadwalkan wawancara. Katanya bos baru sangat ketat. Harus memikat matanya. Sulit. Bagi orang-orang seperti kalian, orang-orang semacam itu, tentu saja sulit. Zhou Jie. Benar-benar menusuk hati. Mata terbuka. Wow, tampan sekali. CEO yang arogan seperti ini. Kapan giliranku? Orang lain tidak perlu masuk lagi. Katanya pemilik baru hotel Ryan adalah Ryan. Apa maksudmu? Posisi manajer lobi. Sudah dipastikan. Itu aku. Kamu maksud apa? Sebelumnya, otak adalah hal yang baik. Sayang sekali, kamu sedikit terlambat berkembang sekarang. Koyu, jangan tak tahu diri. Posisi manajer lobi sudah lama ditentukan. Semua persiapan keras kalian. Hanya sebagai pelari kedua. Katanya pemilik baru hotel Ryan datang. Sekarang hanya dengan satu kata dari saya. Bisa saja memecatmu. Dipecat. Berperilaku sopan. Baiklah, menikahlah dengan Zhang Shao. Aku masih bisa memberimu kesempatan. Zhou Jie, jangan terlalu berlebihan. Baiklah, baiklah, baiklah. Ke kamu. Kalau bukan karena filmmu. Sangat direkomendasikan oleh saudara He Hao. Begitu pula dengan bos baru. Mengonfirmasi saya begitu cepat. Sayangnya, kamu hanya sehari di Lion. Aku akan terbongkar sedikit lebih banyak. Aku bisa pergi. Tapi aku sangat penasaran. Oleh bos mana dia sudah ditentukan. Dan berdasarkan standar apa dia ditentukan. Tentu saja, pemilik baru yang mengakuisisi Ryan. Orang terkaya di kota Jiang. Tentang standar apa? Aku memiliki kemampuan yang tentu saja cukup. Adalah kemampuan untuk mengatasi keluhan pelanggan setiap saat. Di Hotel Lion, atau kemampuan jahatmu. Kemampuan jahatmu yang sebenarnya, Ryan's Garden Hotel bagian A. Ke Yu, meskipun aku tidak terhormat. Lalu apa? Setiap hari kamu pura-pura bersih. Bekerja keras. Dan tidak bisa menjadi istri orang terkaya lagi. Resepsionis. Saya sudah lama di kebun hotel pedesaan Lane. Pernah menjadi istri orang terkaya. Saat itu, kamu hanya seorang pembantu. Dan aku hanya perlu merangkak ke tempat tidur. Untuk bisa menjadi manajer lobi. Tentang menjadi istri orang terkaya. Itu juga hanya masalah waktu. Meja, kamu masih tahu bahwa kamu tidak terhormat. Karena kamu bos, hanya tahu cara menggunakan. Berpikir dengan bagian bawah tubuhnya. Maka aku lebih baik mengundurkan diri. Akhirnya, manusia dan anjing berbeda jalur. Siapa yang berani sekali? Berani menghina bos, direktur, mengganggu atasan, menghina bos, harus dihukum. Jika kamu punya pendapat seperti itu, silakan datang dan bicarakan langsung. Buka pintu sendiri. Bersiap menghadapi konsekuensinya. Jika dia berani kasar, meskipun dia orang terkaya, saya juga menonaktifkan kaki ketiganya. Karena kamu tidak mengikuti keputusan, masih menghina bos sebagai anjing.